Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang tidak enak. Saya ulangi. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang tidak enak. Coba amin dulu yang mau ikut dengar pelajaran tidak enak. Amin ya. Amin. Awas ya yang aminnya paling kencang terus nggak mau dengar pelajaran ini. Awas nanti. Oke, temanya begini. Hari ini kita belajar untuk selalu siap disakiti. Nah lo. Ya siap ya. Wah ini yang dari LP mana bilang siap. Ya lagi sekali tema kita belajar hari ini. Selalu siap untuk disakiti. Awas yang pura-pura tuli ya nggak mau dengar pelajaran ini. Nah saudara, mengapa kita harus belajar untuk selalu siap disakiti? Jawabannya indah. Supaya kasih itu nyata di hidup kita. Saya ulangi, mengapa kita harus selalu belajar untuk disakiti? Itu kan jelas tidak enak. Yang namanya manusia pasti menghindari rasa sakit. Tetapi hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tidak bisa dan tidak boleh menghindari rasa sakit. Ya nggak apa-apa yang sedang belajar tapi lagi masak di dapur. Ini dari Manado ada yang ngomong begitu. Saya ulangi ya saudara. Kita harus selalu siap. Selalu siap untuk belajar selalu disakiti. Kenapa temanya kok nggak enak? Sebab kasih, ya, kasih dan kekudusan. Saya ulangi, kasih dan kekudusan itu harus nyata di hidup semua anak-anak Bapa di surga. Kasih dan kekudusan harus nyata di hidup semua anak-anak Tuhan. Karena kalau kita mengaku murid Yesus, tetapi tidak bisa memiliki karakter gurunya. Kalau kita berkata anak-anak Bapa di surga, pencipta alam semesta, tapi kita nggak pernah menyatakan kekudusan dalam hidup kita. Tahu nggak artinya? Berarti kita ini orang-orang munafik. Orang-orang pura-pura dalam hidup. Maka itu kasih dan kekudusan harus nyata di hidup kita. Supaya semua orang yang melihat Tuhan Yesus, yang melihat kita, mereka langsung melihat Tuhan Yesus. Kalau kita harus hidup di dalam kekudusan, maka setiap orang yang melihat kita, maka mereka harus melihat Bapa di hidup kita. Puji Tuhan, dari Malang apa ikut belajar, dari Pekanbaru, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk waktu ini. Nah, percuma kita rajin ibadah. Percuma kita rajin sembahyang. Percuma kita rajin ikut pelajaran Alkitab, kelompok-kelompok baca Alkitab. Percuma kalau kasih itu tidak nyata di hidup kita. Betul tidak? Jadi kasih itu mutlak untuk nyata. Nah, ternyata satu-satunya cara bahwa kasih itu nyata di hidup kita semua. Saya ulangi, ternyata kasih itu bisa nyata di hidup kita ketika kita diizinkan Tuhan. Lihat tanda kutip ya. Diizinkan Tuhan untuk kita disakiti. Karena kalau kita tidak pernah disakiti, kapan orang akan melihat kasih itu dari hidup kita? Puji Tuhan, dari mana-mana ikut hadir ya. Tema yang luar biasa katanya dari Makassar. Betul. Karena ini yang disebut kekristenan. Yaitu harus siap untuk disakiti. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ya, lihat ayat yang pertama.
Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Kita lihat ayat ini. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-9. Begini kata Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus yang menyampaikan firman ini. Ayat 9. Oke. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi Bapa di surga itu mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih dari Palu komen. Terima kasih, temanya keren. Memang kasih itu mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Ya, saya ulangi, seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Demikianlah juga, kata juga ini yang penting. Artinya sama-sama. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Saya tambah satu kata. Dan tinggallah di dalam kasihku yang itu. AYT. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tetaplah tinggal di dalam kasihku. PIS. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. TSI, seperti Bapa selalu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus. Begitu juga aku selalu mengasihi kamu. Hendaklah kamu, yaitu kita semua, terus hidup sebagai orang yang aku kasih. MLT. Sama seperti Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Saudara, mari kita bongkar dulu seberapa besar kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bisa menemukan, menikmati, mengalami kasih Bapa kepada Tuhan Yesus, dan kita tahu kasihnya sebesar itu, maka kita mudah sekali untuk bisa tinggal di dalam kasih yang itu. Yaitu kasih yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ngajak kita supaya kita juga tetap tinggal di dalam kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi, ini kuncinya. Tuhan Yesus tidak minta kita rajin beribadah, rajin berdoa. Dia tidak minta kita rajin hafal ayat Alkitab. Tidak. Yang Tuhan Yesus minta bukan juga memberi persembahan. Enggak, Tuhan enggak butuh uang kita. Dia punya segala-galanya. Maka itu sedih kalau gereja selalu menekankan, ayo saudara memberi, ayo kita memberi. Maaf ya saudara. Tuhan enggak perlu semuanya itu. Pekerjaannya yang perlu. Maka itu tolong para pemimpin pujian, kalau pas mau waktunya persembahan, jangan membangkit-bangkitkan semangat untuk ayo memberi buat Tuhan. Enggak. Yang betul beri buat pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan enggak perlu uang kita. Dia punya segala-galanya. Nah, yang Tuhan Yesus minta, bukan ini, bukan itu, ya bukan yang sana, bukan yang sini, bukan begini, bukan begitu, macam-macam tadi. Yang Tuhan Yesus minta menurut Yohanes 15 ayat 9 cuma satu. Tinggallah kamu di dalam kasihku yang aku terima dari Bapa. Itu permintaannya. Nah, mari kita lihat dulu. Sebesar apa kasih Bapa kepada Tuhan Yesus? Saudara, tahun 89 kira-kira. Atau 88. Waktu itu saya di Amerika. Saya belum pernah melihat sebuah lukisan yang begitu indah. Ada kayu salib, lalu digantungkan kain ungu. Dan itu lambang raja. Nah, Yesus Tuhan itu raja. Di bawah lukisan salib itu ada kalimat yang membuat saya betul-betul kagum. Nah, sampai saya beli lukisan itu, mau Metro juga sudah hadir, puji Tuhan.
Saya beli lukisan itu. Nah, saya nggak tahu siapa yang buat karena nggak ada tulisannya. Maka salah seorang anak saya yang ahli lukis namanya Yongki. Lalu saya minta tolong buatkan lukisan ini. Ya, karena itu kecil. Ya, cuma bukan lukisan ya, gambar di kertas saja begitu. Nah, di dalam lukisan itu ada kalimat ini. Ada orang tanya, ya ini orang manusia tanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sebesar apa kasih-Mu kepadaku? Ya, itu kalimatnya. Saya percaya itu pun pertanyaan kita manusia. Sebesar apa Tuhan kasih-Mu kepadaku? Nah, kalimat ini yang buat saya berubah. Nah, saya ulangi lagi. Jadi yang Tuhan minta menurut Yohanes 15 ayat 9. Dia tidak minta supaya kita tinggal di dalam doa, tinggal di dalam tekun baca Alkitab, tidak minta tekun dalam memberi persembahan, tidak minta tekun dalam doa pagi, tidak. Yohanes 15 ayat 9. Yang Tuhan Yesus minta supaya saudara dan saya juga tinggal di dalam kasih Bapa kepada Dia. Ya, coba karena tadi terputus Yohanes 15 ayat 9. Filipus tayangkan lagi Yohanes 15 ayat 9. Tinggallah kamu. Ya, ini permintaan yang sangat luar biasa. Saya baca lagi ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku yang itu. TSI. Seperti Bapa selalu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Begitu juga aku selalu mengasihi kamu. Terus permintaannya. Hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang aku kasihi. Yaitu kasih, saya tambahkan lagi, yang Tuhan Yesus terima, yang Tuhan Yesus miliki, yang Tuhan Yesus alami dengan Bapa mengasihi Dia. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu seberapa besar kasihnya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya kembali kepada lukisan tadi karena sempat terputus sinyalnya ini. Nah, ketika saya dapat lukisan itu dan di bawah lukisan itu ada kalimat, ada manusia tanya kepada Tuhan Yesus, sebesar apa Tuhan kasih-Mu kepadaku? Ya, sebesar apa? Itu yang membuat saya berubah. Jawaban Tuhan Yesus begini. Sebesar ini. Ini itu seberapa? Begini. Sebesar ini aku mengasihi kamu. Yaitu aku membuka kedua tanganku. Dan aku dipakukan di kayu salib. Seumur hidup saya sampai hari ini. Baru sekali itu saya mendapatkan kalimat yang luar biasa. Ketika manusia tanya. Ketika murid Tuhan Yesus tanya. Tuhan Yesus, sebesar apa kasih-Mu kepadaku? Sebesar ini. Dia bentangkan tangannya. Dan aku dipaku. Dan aku dibunuh. Saya tidak tahu berapa orang di antara kita yang belajar hari ini pernah mendengar tulisan seperti itu. Dan itu sekali-kalinya saya tahu ada tulisan itu. Sampai hari ini saya belum pernah baca tulisan yang lain. Seberapa besar Tuhan kasih-Mu kepadaku? Sebesar ini. Yaitu dia bentangkan tangannya. Terus dia dipaku. Mati. Saudara, sejak tahun 89 itu. Sampai hari ini. Dari waktu ke waktu. Tuhan menyadarkan saya. Seberapa besar kasih-Nya. Maka itu praktek yang saya alami sejak tahun 89 sampai hari ini. Saya ulangi praktek yang saya alami sejak tahun 89 ketika saya mengerti kalimat itu.
saya bisa merasakan. Kalau kita tidak pernah punya pengalaman disakiti. Nah, kalau mendengar kata disakiti, ya berarti oleh orang lain, bukan? Nggak mungkin kita menyakiti diri sendiri. Nah, setiap kali kita diizinkan Tuhan mengalami disakiti, disitulah Tuhan akan menilai seberapa besar kasih. Saya nggak berkata kasih kita loh ya, bedakan. Seberapa besar kasih yang ada di hidup kita. Loh, bedanya apa? Kalau saya tanya begini, seberapa besar kasih kita terhadap orang yang menyakiti kita? Saya jawab, kita nggak pernah punya kasih untuk menerima orang yang menyakiti kita. Dengar baik-baik. Kalimatnya jelas. Tuhan tidak tanya berapa besar kasih-Mu, Daniel, untuk orang yang menyakiti kamu. Saya jawab, Tuhan maaf, saya nggak punya kasih itu. Saya minta hari ini setiap kita menyadari. Karena ketika saya berjalan dalam hidup ini, ketemu banyak orang. Dan semua orang, termasuk saya, tidak pernah kita punya kasih untuk bisa menerima semua orang yang menyakiti kita. Enggak punya. Maka itu yang Tuhan Yesus tanyakan. Seberapa besar kasihku di dalam kamu? Jadi bukan kasih kita. Jujur ya saudara, yang namanya manusia ini enggak punya kasih. Karena pada dasarnya kita ini jahat dan kejam. Maka itu dalam kitab Ratapan, pasal yang kelima, ayat yang kelima, coba saya lihat dulu. Ternyata serigala itu jauh lebih punya kasih daripada kita manusia. Sampai segitunya loh Tuhan. Kitab Ratapan, ya, Ratapan pasal yang kelima. Saya akan lihat dulu. Itu manusia. Jadi kita nggak bisa sombong dalam hidup ini. Ratapan pasal 5. Oh maaf. Bukan ayat 5. Oh pasal 4. Sebentar maaf ya. Ratapan pasal 4. Coba saya cek dulu. Oh ya, pasal 4 ayat 3. Maaf Filipus, papi salah. Ratapan 4 ayat 3. Ingat, kita ini manusia gak pernah punya kasih. Pada dasarnya manusia itu kejam dan jahat. Jangan tersinggung. Maka itu Tuhan gak pernah tanya, berapa besar kasih-Mu untuk orang-orang menyakiti kamu? Semua kita pasti menjawab, gak punya Tuhan. Karena pada dasarnya semua kita ingin balas dendam kalau ada orang menyakiti kita. Nah lihat ayat 3. Ratapan pasal 4. Ini sadis sekali. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Bayangkan serigala aja punya kasih, manusia ini tidak. Saya baca selanjutnya. Serigala saja memberikan teteknya, ayatnya untuk menyusui anak-anak mereka. Akan tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang belantara. Ya, TL, terjemah lama. Jikalau mina gajah sekalipun. Nah ini bahasa terjemah lama. Gak usah dibaca ya, susah betul mengertinya. BIS. Sedangkan induk serigala menyusukan anaknya. Tetapi umatku sangat kejam seperti burung unta di padang. MILT. Bahkan serigala-serigala pun menyulurkan susu. Mereka menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku bengis seperti burung unta di padang gurun.
Serigala saja memberikan teteknya untuk menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi bengis seperti burung unta. Serigala pun memberikan teteknya untuk menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku menjadi kejam. Nah, ini manusia. Maka itu yang Tuhan tanya. Berapa besar kasihmu? Enggak ada. Tolong catat. Jangan tersinggung ya. Kalau ada di antara saudara bisa punya kasih itu pasti kasihnya Tuhan. Bukan kasih kita. Saudara, yang namanya manusia cuma satu di antara dua. Kalau kita tidak suka dan rajin memberi makan orang. Dengar kalimat ini, jangan tersinggung. Maka itu kalau kita tidak suka atau tidak mau memberi orang makanan, maka yang namanya manusia kita pasti makan orang itu. Maaf. Maka itu yang Tuhan tanya. Bukan berapa besar kasihmu, Daniel, untuk orang-orang yang menyakiti kamu. Nggak ada. Saya akan jawab begitu. Maka itu Tuhan Yesus minta dengan sangat. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah. Demikian juga kamu tinggallah dalam kasihku yang itu. Oh, banyak komen dari Pontianak, dari Palu, dari mana-mana. Betul, manusia itu nggak punya kasih. Maaf loh saudara. Tidak sedikit pendeta-pendeta pun kejam pada sesamanya. Maaf saya berkata. Betul tidak? Tidak sedikit. Ada yang komen dari Pontianak, memang jujur. Kita sebagai manusia tak punya kasih yang murni. Tanpa kasih Bapa di surga. Amin. Maka itu Tuhan Yesus bilang, aku ingin kamu juga tinggal di dalam kasih itu. Nah, saya kembali kepada tulisan-lukisan itu. Kalau Tuhan Yesus menjawab atas pertanyaan manusia, seberapa besar Tuhan kasihmu kepadaku atau kepada kami, maka jawaban Tuhan Yesus, sebesar ini aku membentangkan tanganku, aku menyerahkan nyawaku untuk dipaku, disalib dan dibunuh. Saudara tahu artinya? Kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Saya punya kalimat ini, mikir dulu, jangan dicerna dulu, karena kalau saudara cerna langsung pasti protes. Kasih Bapa menurut Yohanes 15 ayat 9, yaitu kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Tolong dicatat. Itu bentuk kasih yang sadis. Yang belum pernah dengar kalimat ini, jangan kaget dulu. Loh, kasih kok sadis? Iya. Oh Tuhan, tolong kami semua untuk bisa mengerti firman ini. Nah, saya mendahului dengan kalimat ini. Kasih Bapa kepada Tuhan Yesus adalah kasih yang sadis. Tunggu dulu. Ada yang komen, mengasihi untuk mendapatkan sesuatu itu jahat. Betul, minta imbalan itu jahat. Setuju? Saya nggak tahu dari mana ini yang komen ya. Jadi kasih Bapa kepada Tuhan Yesus itu kasih yang sadis. Loh kok bisa? Ya itu tadi. Ketika ada orang tanya, sebesar apa Tuhan kasihmu kepadaku? Sebesar ini. Lalu dia merentangkan tangannya, dipaku, disalib, dan dibunuh. Hah? Mungkin jawaban ini masih membuat saudara bingung. Saya bilang begini. Yohanes 15 ayat 9. Saya ulang-ulang terus supaya saudara makin nyantol, makin ngerti. Seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus. Betul? Nah, saya mau tanya. Waktu Tuhan Yesus yang ditulis dalam nubuatan Yesaya pasal 53. Perhatikan. Yesaya 53 itu nubuatan yang aneh untuk Tuhan Yesus.
Nah, Mel Gibson, sutradara dari Australia itu, yang membuat film terkenal, film fenomenal, The Passion of Christ. Nah, film itu 100% gambaran Yesaya 53. Sudah ada puluhan versi film tentang Tuhan Yesus. Ada puluhan versi. Tapi satu-satunya film tentang Yesus yang hanya mengambil Yesaya 53, itulah The Passion of Christ. Nah, saya tanya kepada saudara, waktu Tuhan Yesus disiksa, dicemeti, dicambuk, sampai hancur punggungnya, wajahnya bengkak-bengkak. Nah, itu nggak bisa dilukiskan. Loh, dari mana Pak Daniel tahu wajahnya bengkak-bengkak? Baca, wajahnya ditinju, saudara. Nggak cuma ditinju wajahnya. Terima kasih Filipus. Wajahnya nggak cuma ditinju, bengkak-bengkak, bengap. Tapi firman menulis dia diludahi. Aduh, saudara. Masih ingat? Ketika tentara Romawi menutupi wajah Yesus dengan jubahnya sendiri. Masih ingat itu? Wih, saya ngeri. Ejekannya. Hei Yesus, katanya kamu maha tahu. Katanya kamu orang raja. Aku tutup wajahmu ya. Terus aku tinju kamu. Ini ada berapa tentara. Wih saudara. Waktu saya ingat itu. Ingat gak? Disuruh nebak lagi. Ayo. Kalau kamu memang Tuhan, raja. Kamu pasti tahu yang ninju kamu siapa. Pasti sambil tertawa ini tentara-tentara Romawi. Coba renungkan sebentar. Wajah ditutupi. Lalu ditinju. Berapa orang ninju? Saudara tahu tinjunya tentara Romawi. Yang sehebat itu latihan perangnya. Betul tidak? Terus ditanya. Ayo tebak siapa yang ninju kamu? Jujur ya, jujur. Sakit hati enggak kalau manusia normal? Jawab, sakit hati enggak? Yosef, Papa senang kamu gabung untuk belajar. Tema kita hari ini belajar untuk selalu siap disakiti. Supaya kasih itu nyata. Sudah dicambuk sampai hancur punggungnya. Muka ditinju pasti bengkak-bengkak. Lalu ludah. Enggak tahu berapa puluh orang yang meludahi Yesus. Wajah Yesus hari itu. Alkitab enggak menulis. Udahlah enggak usah ditulis juga kita bisa bayangkan. Lalu wajah ditutupi dan ditinju. Lalu suruh nebak yang ninju siapa. Selesai? Belum. Duri nancap di kepalanya. Saya tanya. Apakah peristiwa itu termasuk bentuk kasih Bapa kepada Yesus? Mari kita jawab. Yohanes 15 ayat 9. Firman itu merubah konsep hidup saya. Waktu saya disakiti. Supaya kasih itu nyata. Seperti Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 9. Demikianlah juga. Nah, kata juga ini kuncinya. Artinya apa? Ayo murid-muridku, kamu ikut memiliki kasih Bapa kepadaku. Demikianlah juga tinggallah kamu di dalam kasihku yang itu. Yaitu kasih yang cenderung sadis. Karena Bapa mengizinkan anak tunggalnya. Waktu itu masih anak tunggal, belum jadi anak sulung. Yesus jadi anak sulung setelah dia bangkit dari kematian. Loh, apa bedanya anak tunggal dan anak sulung? Beda sekali. Kalau anak tunggal, anak satu-satunya. Orang Jawa bilang anak ontang-anting. Anak tunggal. Dan waktu itu Tuhan Yesus gerejanya belum lahir. Jadi dia belum punya adik-adik. Tapi ketika dia bangkit, menang atas maut dan dosa, gereja lahir. Sejak dia mengalami tombak tentara Romawi. Nah, setelah gereja lahir, baru
Tuhan Yesus disebut anak sulung. Maka itu yang belum tahu supaya hari ini tahu. Perbedaan anak tunggal dan anak sulung. Beda. Jadi mulai sejak Yesus bangkit, dia bukan anak tunggal. Tapi anak sulung. Sebab dia punya adik-adik yaitu kita semuanya. Ini luar biasa saudara. Tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Yaitu kasih yang cenderung sadis. Maka itu kalau saudara dan saya tidak pernah selalu mengizinkan untuk peristiwa kita disakiti dan kita nolak. Maaf, jangan menyebut dirimu murid Yesus. Jangan. Gak ada gunanya. Oke, kita melihat 3 syarat. Untuk menjadi murid Yesus itu ada 3 ayat syaratnya. Nah, maka itu bagi yang belum tahu dan baru tahu hari ini, ayo mikir yuk. Mau lanjut nggak jadi murid Yesus? Ini syaratnya. 1. Lukas 14 ayat 26. Oke, anak saya dari Manado komen kasih. Ketika kita berbuat kebaikan, jika belum terasa sakit, berarti kita belum berbuat kebaikan. Terima kasih Jonas, ini anak saya dari Manado. Betul. Saya ulangi ya. Kasih ketika kita berbuat kebaikan, jika kita belum terasa sakit, berarti kita belum berbuat kebaikan. Amin. Jadi kasih itu harus siap untuk disakiti. Konsep kasih manusia beda sama konsep kasih Bapa. Betul. Itu dia ya. Lihat ini. Kita akan buka. Bukan nih saya. Kita tunggu ya. Kalau Yesaya 5:33 ya dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Yang biasa menderita kesakitan. Sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus. Dan bagi kita pun dia enggak termasuk hitungan. Itu Yesaya 53 ayat 3. Oke. Lukas 14 ayat 26. Ada enggak ada? Lukas. Oke. Perhatikan nih. Roh Kudus tolong kami untuk kami belajar ini dalam nama Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya baca TSI. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus mengasihiku lebih daripada mengasihi ibu bapaknya, lebih daripada mengasihi anak-anak dan istrinya, lebih daripada mengasihi semua saudara dan saudarinya, bahkan lebih daripada mengasihi dirinya sendiri. Dia nggak dapat jadi muridku. Nah, kata membenci jangan diterjemahkan benci marah, tidak. Ini dalam hukum militer. Setiap prajurit harus taat kepada komandannya dan tidak boleh menolak apalagi membantah ketika komandannya memberikan perintah. Contoh, jenderal memerintahkan prajurit siap berangkat perang. Mungkin nggak ada prajurit bilang siap gerak komandan, tapi maaf, bapakku meninggal. Aku harus menguburkan dulu. Saudara, nggak bisa. Namanya prajurit harus taat dan tunduk. Mutlak. Itu dia. Jelas ya? Jadi yang tidak mau lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada hidupnya sendiri, tidak layak jadi muridku. Nah, itulah tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Sebab kasihku yang itu, kata Tuhan Yesus, adalah kasihnya kepada kita sampai dia membenci dirinya sendiri. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus membenci dirinya sendiri? Yaitu sampai mau dihancurkan seperti itu. Jelas ya? Nah, inilah 3 ayat yang kita akan temukan. Dalam satu perikop ini ada 3 ayat
yang memberitahu kita apa syarat mutlak saudara dan saya disebut murid Yesus. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara kan ketemu di 3 ayat ini selalu diakhiri dengan kalimat tidak dapat menjadi muridku. Maka itu buat saya, tidak ada pasal dan perikop lain di seluruh Alkitab yang memberikan kita persyaratan bagaimana saudara dan saya berhak menjadi murid Yesus. Saya ulangi ya, di dalam seluruh Alkitab saya belum pernah menemukan ada satu pasal atau satu perikop yang menuliskan bila mana, kapan, bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Hanya Lukas 14 ayat 26, 27 dan 33. Tapi saya baca dulu 27-nya. Ya, terjemahan yang lain. AYT. Siapapun yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak bisa menjadi muridku. TL. Barang siapa yang tiada menanggung salibnya serta mengikut aku, tiada dapat yang menjadi muridku. BIS. Orang yang tidak mau memikul salibnya, salib Yesus ya, bukan salib kita loh, bukan salib Yesus, nggak sanggup kita. Salib Yesus kita nggak sanggup, ya. BIS. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak dapat menjadi pengikutku. TSI. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak mengikut aku terus dengan pikiran seperti ini. Maka itu TSI itu terjemahnya lebih hari. Oke Debbie, senang sekali. Salam buat Davidnya. Lihat ini. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak mengikut aku terus dengan pikiran seperti ini. Sampai mati pun, bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur. Ayo, ini terjemahan sederhana Indonesia. TSI. Mudah-mudahan gak ada yang pura-pura tuli ya. Maaf. Mudah-mudahan gak ada yang pura-pura tuli mendengar ini. Terjemahan sederhana Indonesia. Saya baca lagi. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak mengikut aku terus dengan pikiran seperti ini. Sampai mati pun, bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur. Haleluya. MLT. Dan siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi tidak mungkin saudara dan saya menjadi murid Yesus kalau syarat-syarat ini kita tidak penuhi. Wih, luar biasa saudara. Oke. Dari Lampung ada yang komen, tinggal di dalam kasih Tuhan. Hanya itu cara kita bisa berbagi kasih kepada sesama. Termasuk, dengarkan. Ini Pak Pendeta Yosef Siringo-Ringo. Saya ulangi ya, ini kalimat bagus. Tinggal dalam kasih Tuhan. Hanya itu cara kita bisa berbagi kasih kepada sesama. Kalimat terakhir. Termasuk pada musuh-musuh kita. Harus semua berkata amin. Terima kasih nak untuk konsepmu ini. Dan itu memang betul. Nah, ada yang komen. Ikut Yesus berat. Enggak. Kalau kita mau tinggal di dalam kasih itu. Yaitu kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Enggak akan berat. Ya, ikut Yesus berat ya enggak. Tapi lebih baik berat ikut Yesus daripada senang ikut dunia. Binasa dalam kekekalan. Betul. Komen dari Pontianak. Makasih nak. Hebat sekali. Jadi 2 syarat sudah kita ketahui. Saya ulangi lagi syarat pertama 26. Membenci nyawanya sendiri. Kalau saudara dan saya belum siap membenci nyawa sendiri. Kita enggak layak jadi muridnya. Syarat yang kedua. Siap pikul salib, disalibkan sampai mati. Haleluya. Ayo, saya tanya dulu.
mau lanjut atau stop. Karena syarat ketiga lebih berat lagi. Lucu ya Tuhan kita, tapi ini prinsip. Syarat ketiga ayat 33 Filipus. Masih Lukas 14. Maka itu saya katakan tadi, saya belum pernah menemukan di pasal lain, di perikop lain, di seluruh Alkitab, di mana ada 3 syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Maka itu 3 syarat ini saya simpulkan, belajar hidup untuk siap selalu disakiti, supaya kasih itu terlihat dalam hidup kita. Syarat ketiga, tahan napas, pegangan kursi supaya enggak lompat, istilah saya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Habis dah. Sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tidak dapat menjadi muridku. Akhirnya Yesus berkata, nah BIS bahasa Indonesia sehari-hari ada kata akhirnya. Berarti cuma 3 itu syaratnya. Aduh Tuhan cukuplah. Mau tambah syarat keempat? Enggak, cukup 3 saja. Maka itu BIS menulis akhirnya. Yesus berkata, puji Tuhan cuma 3 syaratnya. Tapi berat-beratnya, saya ulangi BIS. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Wih, luar biasa. Ada komen dari Surabaya. Yohanes 15 ayat 9. Firman ini baru saya dengar pencerahannya amat dalam tentang kasih Bapa kepada Yesus. Ada kata kasih Bapa yang sadis pada Yesus. Biar Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman ini. Betul, Melati. Ini kasih yang sulit dimengerti karena kasih yang cenderung sadis. Yaitu kasih yang membiarkan anak tunggalnya menderita sampai hancur demi lahir adik-adiknya di dunia ini. Saya ulangi komen dari Surabaya ini bagus. Firman ini baru saya dengar pencerahannya amat dalam tentang kasih Bapa kepada Yesus. Ada kata kasih Bapa yang cenderung sadis pada Yesus. Serius. Karena kalau kasih Bapa tidak sadis untuk Tuhan Yesus, tolong dicatat, tidak lahir saudara dan saya. Betul tidak? Tidak akan lahir saudara dan saya. Maka itu hari ini ayo saudara, kita minta kasih itu nyata dalam hidup kita. Oke, saya baca terjemahan lain. TSI. Begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. Ayo. Ini saya baca terjemahan sederhana versi yang lain. Begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. MLT. Demikian pula selanjutnya. Setiap orang dari antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala yang menjadi miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Saya lebih, demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak meninggalkan segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, jelas ya. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Oke, ada berapa komen ya yang kita harus lihat. Maaf. Dari Pasuruan. Tuhan Yesus juga mengajari kita kasih yang sadis. Karena kalau kita ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Itu sadis juga ya, betul. Ya, dari Lampung. Kita ini memang gak punya apa-apa ya. Nah, masalahnya tidak semua orang punya konsep kita gak punya apa-apa. Justru orang yang punya apa-apa menampakkan diri di depan banyak orang seperti nggak punya apa-apa. Tujuannya supaya nggak dimintain. Bertobat orang kaya seperti itu.
Ya maaf ya, ini dia. Ya. Dari Pasuruan juga. Prajurit taat kepada sumpah prajurit dan sabta marga. Betul. Itu dia. Kasih berkorban. Kalau tidak berkorban bukan kasih sejati. Yaitu tadi kasih ada pamrihnya. Itu kasih yang tidak mau berkorban. Oh, Lapas Makassar ya harus keluar. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Nah, saya lanjutkan. Setelah kita mendengar, membaca, mengetahui 3 syarat mutlak menjadi murid Yesus, maka itu jangan ada yang coba-coba menambahkan syarat lain dari 3 syarat ini. Yaitu, aku rajin doa puasa. Dalam 30 hari sebulan, aku tuh puasa 2 minggu. Aku rajin doa pagi setiap pagi jam 4 selama sepanjang tahun hidupku. Aku rajin memberi persembahan. Aku rajin hafal ayat Alkitab. Aku ikut kelompok-kelompok membaca Alkitab. Maaf ya saudara. Jangan coba-coba menunjukkan hal-hal lain yang tidak tertulis di Alkitab. Pokoknya Tuhan tidak suka kalau kita menyuap dia, katakan menyuap, nyogok Tuhan dengan semua aktivitas rohani. Dia nggak suka. LP Tegal luar biasa, duduk melantai. Apa kabar kalian semua di LP Tegal? Senang melihat saudara-saudara bisa serius begitu belajar, ya. Nah, inilah konsep menjadi murid Yesus. Ada yang komen, harus belajar komitmen melakukan ini. Perintah-perintahnya tidak berat. Betul. 1 Yohanes 5 ayat 3. Jadi nggak ada yang berat. Semuanya ringan. Karena Tuhan Yesus sudah pernah merasakan itu. Nah, akhirnya. Kalau saudara dan saya mulai hari ini betul-betul siap untuk selalu disakiti. Tapi jangan cari penyakit loh ya, beda loh. Saya tidak mengajari untuk kita cari penyakit, tidak. Kalau cari penyakit itu cari masalah, bukan itu. Yusuf nggak pernah cari penyakit, tapi Tuhan izinkan supaya dia menjadi murni kasihnya itu. Yusuf nggak cari, tapi Tuhan izinkan. Memang belajar seperti Yusuf itu luar biasa. Paulus nggak cari masalah, tapi Tuhan izinkan dia mengalami masalah. Maka itu dia lebih lama di penjara. Supaya dia mengalami kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan. LP Kediri juga keluar ya. Oke. Ayo mulai hari ini saudara, kita semuanya menikmati kasih itu. Nah, yang terakhir. Kita buka 2 Korintus 12. Mulai ayat yang ke-7. Bagaimana Paulus mengalami disakiti itu. 2 Korintus 12 mulai ayat yang ke-7. Bapak terima kasih untuk kasih-Mu. 2 Korintus 12 mulai ayat yang ke-7. Ya, kita tunggu ya. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Keren ya. Supaya aku tidak meninggikan diri. Ya, karena Paulus itu mengalami perkara-perkara rohani kemuliaan Tuhan yang luar biasa loh saudara. Pokoknya nggak ada lah hamba-hamba Tuhan yang zaman itu maupun zaman sekarang yang pernah mengalami seperti yang Paulus alami. Hebat sekali. Maka itu dia ngomong. Ayat 7. Filipus 7 dulu. Belum. Ya. Tetapi. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan ya ini luar biasa. Karena
penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, sampai sekarang kita nggak pernah tahu bentuknya utusan iblis dalam daging Paulus itu apa. Ada orang menafsirkan itu penyakit macam-macam. Oke lah, tafsiran boleh, tapi kita tidak boleh untuk memaksakan itu. Oh, puji Tuhan. Ini kemenakan saya, hamba Tuhan dari Toronto, menuliskan. Thank you so much nih. 1 Petrus 4 ayat 13. But rejoice that you share in the suffering of Christ. Wow, luar biasa. 1 Petrus 4 13. Nanti kita akan baca bahasa Indonesianya. So you that may be overjoyed at the revelation of his glory. But rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Thank you so much. Jadi untuk bisa mengalami kelimpahan kesukacita, overjoyed, itu saudara dan saya harus mengalami penderitaan Kristus. Karena sufferings, ya, pakai S. Jadi nggak cuma menderita, tapi penderitaan yang dialami Kristus. Terima kasih, Dik. Oh, luar biasa ayat ini. Saya kembali ke 2 Korintus 12. Saya ulangi ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka diganti ya. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Gocok itu dedet gitu, saudara, ditinju berturut-turut supaya aku jangan meninggikan diri. Lihat ayat 8. Ikuti teladan Paulus ini tentang hal itu. Tentang hal apa? Tentang aku disakiti oleh iblis, digocok, ada duri dalam dagingku. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan Yesus supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Maka itu saudara, saya nggak berani menerjemahkan ini penyakit. Karena Paulus nggak minta sembuh. Yang Paulus doakan sampai 3 kali supaya utusan iblis itu pergi daripadaku. Jadi terjemahnya, tafsirannya, jangan-jangan ada orang diizinkan Tuhan untuk fitnah, untuk nyakitin, untuk macam-macam lah terhadap Paulus. Saya nggak tahu. Karena dia mintanya supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apa jawab Tuhan? Ayat 9. Ayo semua kita pada akhirnya ini mengalami itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ampun jawabannya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus ngomong ini aneh. Ngomongnya begini. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Waduh. Filipus coba lihat berapa terjemahan ayat 9 ini. 9 dan 10 nanti ya. Kesukaannya kok aneh. Sebab itu aku terlebih suka. Ya, perhatikan ayat ini. Sebab itu aku terlebih suka. Aduh, mengerikan sekali kalau kita lihat firman ini. Ayat. Namun ia berkata kepadaku, anugerahku cukup bagimu, karena kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Sebab itu, kata Paulus, aku lebih senang berbangga atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus diam di dalam aku. Puji Tuhan. Terus BIS. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup untukmu. Wah, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kasih Tuhan itu cukup buat kita. Artinya lebih daripada segala penderitaan kita. Lanjut BIS ya. Sebab kuasaku justru paling kuat. Oh, terjemahnya hebat. Justru sebab kuasaku justru paling kuat
kalau kamu dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Ampun, terjemahan BSI ini, TSI sekarang. Tetapi Tuhan menjawab, kebaikan hatiku Paulus sudah cukup bagimu. Karena kuasaku menjadi sangat nyata. Kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi ini prinsip Paulus. Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Supaya saya merasakan kuasa Kristus melindungi saya. Wih, haleluya. MLT. Dan dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahmu bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Oleh karena itu aku akan lebih suka lagi. Dan aku lebih suka lagi bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus dapat tinggal di dalam aku. Ya, Filipus, coba bukakan berapa terjemahan 1 Petrus 4 ayat 13. Ini dari Kemenakan Papi dari Toronto. Luar biasa. 1 Petrus 4 ayat 13. Thank you so much for this revelation. Ya, 1 Petrus 4 ayat 13. Kita akan lihat berapa terjemahan ini sebagai ayat penutup. Ya, versi paralel. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saya ulangi terjemahan baru. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. AYT. Namun bersukacitalah, tolong bukain ya. Namun bersukacitalah karena kamu ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga kamu juga dapat bersukacita dan bergembira pada saat kemuliaannya dinyatakan. BIS, malah hendaklah kalian merasa senang karena turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Maka nanti kalau keagungan Kristus diperlihatkan, kalian akan bersukacita. TSI. Tetapi hendaklah kita bergembira. Karena kalau kita ikut mengalami penderitaan seperti yang Kristus alami, itu berarti kita benar-benar sudah bersatu dengan Dia. Dengan begitu, pastilah kita akan sangat bersukacita pada waktu Dia datang kembali untuk menyatakan kemuliaannya. MLT. Sebaliknya, sebagaimana kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, saya ulangi karena ada mobil lewat itu ya. Tetapi hendaklah kita bergembira. Karena kalau kita ikut mengalami penderitaan seperti yang Kristus alami, itu berarti kita benar-benar sudah bersatu dengan Dia. Bersatu dengan Dia loh saudara. Dengan begitu, pastilah kita akan sangat bersukacita pada waktu Dia datang kembali untuk menyatakan kemuliaannya. Terjemahan yang terakhir MLT. Sebaliknya, sebagaimana kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, bersukacitalah supaya kamu juga disukacitakan dengan bersukaria pada saat penyingkapan kemuliaan itu. Haleluya. Ya udahlah, dengan berapa terjemahan ini berarti kita makin suka ya kalau disakiti. Awas nggak ngomong haleluya dan amin. Saya ulangi, dengan membaca banyak terjemahan ini dari 1 Petrus 4 ayat 13, maka kita mengambil keputusan hari ini untuk suka disakiti, tapi jangan cari penyakit. Nah, saya akan bacakan 3 komen lagi. 3 syarat mutlak menjadi murid Yesus. Siapkah kita melakukannya? Tuhan sudah melakukan ini semua buat kita. Apa yang Tuhan alami, kita tidak mungkin bisa melakukannya. Dia disalib dan dibunuh dengan sadis, tapi Tuhan mau kita bisa melalui dan tahan bila disakiti, supaya kasih itu nyata di hidup kita. Amin. Sus Florida, Susida Karuneng, puji Tuhan, ikut belajar. Enggak apa-apa.
Oh terima kasih An. Ngirimkan 1 Petrus 4 ayat 13 TSI. Tadi kita sudah baca. Haleluya. Ada yang bersaksi. Ya. Saya juga lagi mengalami firman Tuhan hari ini. Menjadi jawaban bagi saya. Amin. Puji Tuhan. Jadi berkati ya. Orang yang menyakiti kita. Ayo ajak makan. Saudara warga binaan. Kalau ada orang menyakiti saudara. Mungkin juga maaf. Petugas. Tetap berkati. Ampuni. Jangan benci. Jangan marah. Apalagi dendam. Jadi orang-orang yang Tuhan izinkan menyakiti kita. Supaya kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita semua. Oh bahasa Jawanya dikirimkan oleh orang Samarinda. Saya tahu padahal dia nggak ngerti bahasa Jawa. Nggak apa-apa lah. Saya baca ya. Malah podo bungao. Iku tampanono. Minongko panduman. Dibagi pembagian. Ya. Ing bab sengsarane Gusti Kristus. Terus supaya kowe uga kepareng bunga sarta sukorno besok semongso panjenengane mana tadi kok hilang ya panjenengane babar kamulyane. Terima kasih An. Bahasa Jawanya itu dari Bali. Oh puji Tuhan. Oh Papa sakit Tuhan Yesus menolong kalian ya. Oke. Jadi jelas semua mulai hari ini siap kalau ngalami hal-hal yang tidak enak. Karena itu pasti indah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi disakiti itu indah. Ada yang komen ya. Kasih itu yang selalu tersakiti. Supaya kita juga bisa jadi muridnya. Amin. Saya tidak siap. Harus siap. Ya harus. Nggak boleh nggak loh nak. Ini hamba Tuhan dari Pekanbaru. Harus siap. Ya dari Lampung. Saat berdoa memberkati orang yang menyakiti kita. Maka Roh Kudus dalam doa kita akan membuat kita mengasihi orang tersebut. Amin. Oke Tegal. Selamat beraktivitas. Oke. Jadi ini yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi siap ya. Latihan disakiti tiap hari. Supaya 3 syarat menjadi murid Yesus.